Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah pelita kehidupan. Shalom, selamat siang untuk Kaula Muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Oke teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan sebuah pemahaman baru juga yang merupakan isi hati Tuhan untuk sama-sama kita boleh belajar. Dan saat ini ada Kak Stevi Valencia yang juga sudah hadir di studio Suara Gerasi FM untuk berbagi untuk kita semua. Selamat siang Kak Stevi. Siang Kak Rinto. Apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua keluarga sehat ya? Sehat semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang menjadi dewasa ya. Menjadi dewasa. Oke, ini penting banget sih ya, apalagi buat anak-anak muda, betul. Yang mungkin juga masih di usia remaja, beranjak ke dewasa. Benar. Jadi dewasa itu nggak hanya bicara soal usia juga ya Kak Stevi ya, tapi ini yang mungkin saat ini Kak Stevi akan lebih mendalam tentang kerohanian yang dewasa. Karena banyak juga orang-orang yang usianya udah cukup dewasa, tetapi kerohaniannya tidak bisa mengimbangi. Gitu ya. Betul sekali. Oke, Kak Stevi boleh berdoa buat kita semua Kak. Ya, mari kita berdoa yuk. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini kami bisa dipertemukan kembali, mengudara kembali Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan kami memohon Tuhan, belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang ditaburkan benih firman ini bisa tertanam di hati kami yang subur ini Tuhan. Sehingga kami bisa terus-menerus bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kak Stevi. Ya, shalom. Semua para pendengar Suara Gracia, khususnya Young and Fresh nih ya, kaula muda. Hari ini topiknya menjadi dewasa. Benar banget nih yang tadi Kak Rinto bilang bahwa pendengar ini kan rata-rata remaja nih saat-saat ini. Nah, ini firman Tuhan yang pas banget buat para remaja karena kan memang menjadi dewasa itu penting. Ya, firman Tuhan juga bilang kan jangan mau terus menjadi anak-anak. Kita harus berproses bertumbuh dewasa. Nah, kita cari tahu dulu nih teman-teman semua, kalau kata dewasa itu dalam bahasa Inggris itu ada dua, ya, ada kata adult sama mature. Nah, kalau adult kita semua tahu ya, adult itu dewasa secara usia, secara fisik, ya. Menurut WHO usia dewasa itu sekitar 25 sampai 45 tahun gitu ya. Sedangkan kalau masa remaja awal itu sampai akhir usia 12 sampai 24 tahun. Nah, kalian tahu sendirilah ya, kalian berada di koridor yang mana nih? Masih remaja awal apa udah mau tahap ke dewasa nih? Nah, itu adult itu dewasa secara fisik ya. Tapi ada satu kata lagi nih, yaitu mature. Mature itu apa sih Kak? Mature itu juga kedewasaan, ya. Tapi ini lebih kepada secara karakter, secara emosional ya teman-teman semua, secara pola pikir gitu. Jadi benar tadi, sikap kedewasaan seseorang itu tidak tergantung sama usianya, ya. Mau kalian masih remaja awal, remaja akhir, atau sudah dewasa juga, atau sudah senior juga, tidak menentukan kedewasaan seseorang ya, kematuran seseorang gitu ya, dewasa secara pola pikir juga emosional gitu. Nah, terkadang juga kita lihat ya, kalau kita sering ke gereja nih ya, Kak Rinto, rajin melayani ya, jadwal pelayanannya juga padat, itu juga ternyata tidak menjamin kedewasaan kerohanian seseorang ya. Kalau dari usia aja nggak menjamin kedewasaan pola pikir, apalagi ini dalam kerohanian ya, seringnya melayani, bertugas, main musik atau nyanyi, jadi WL gitu ya di gereja tiap minggu, setiap hari bahkan ya, itu tidak menjamin kedewasaan kerohanian seseorang gitu ya. Nah, apalagi orang yang juga punya karunia banyak gitu ya. Nah, teman-teman semua,
Jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat hati kita justru kecewa ya. Kita mungkin banyak melihat, wah ini sering nih ke gereja setiap hari, sekolah minggu nggak bolong dari kecil gitu ya. Tapi kok karakternya kok nggak dewasa gitu ya. Ketika ada masalah, ada tekanan hidup, gampang sekali meledak, gampang sekali kecewa, gampang sekali iri hati, khawatir bahkan. Kok nggak sesuai dengan realita kehidupannya gitu, dengan apa yang di atas panggung atau mimbar gitu ya. Jangan sampai hal ini membuat kita syak gitu ya, atau tawar hati gitu terhadap orang-orang di lingkungan kerohanian. Nah, Tuhan itu merindukan kita menjadi pengikut-pengikutnya yang dewasa secara rohani. Ya teman-teman, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 13, bahkan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, itu yang Tuhan rindukan atas setiap kita, anak-anaknya ya. Nah, sekarang kita kan semua mau ya, mau menyenangkan hati Tuhan ya, dengan bertumbuh dewasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar sama-sama dari karakter Yesus. Kita belajar nih sama-sama dari karakter Yesus. Gimana sih? Kalian kepo nggak kalau waktu Yesus itu pada usia remaja tuh kayak gimana karakternya ya? Seperti apa dia? Sedewasa apa dia? Nah, ternyata yang Yesus ajarkan dan dari kisah-kisah Yesus ini salah satunya pada saat dia itu berada di dalam bait Allah. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya, kita baca dulu ya ceritanya ya teman-teman semua ya. Oke, saya bacakan ya. Iya. Mulai dari ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Terima kasih Karinto. Nah, dari kisah ini pasti kalian sudah familiar sekali ya teman-teman semua, bahwa ini adalah kisah di mana Yesus di bait Allah diajak sama kedua orang tuanya. Tiba-tiba Yesus menghilang dari pandangan mereka gitu ya. Dan dicari ternyata Yesus masih stay di bait Allah gitu ya. Nah, ini cerita yang luar biasa. Dan ketika ini Yesus itu usianya masih 12 tahun, masih muda ya, remaja-remaja gitu. Nah, dari sini kita mau belajar sesuatu ya teman-teman. Bagaimana walaupun di usia remaja, Yesus itu sangat-sangat dewasa sekali. Kita belajar sama-sama, kita lihat ciri-ciri sikap orang dewasa yang rohani ya, seperti apa dari kisah Yesus ini. Yang pertama itu di ayat ke-46 tadi ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ketika ditemukan, Yesus lagi apa teman-teman? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama.
Ya, tentunya ketika dia lagi duduk di tengah-tengah alim ulama ini, apakah dia seorang anak yang gerasak gerusuk gitu ya? Atau gitu nakal, atau nggak bisa diem gitu? Enggak ya. Nah, ternyata Yesus ini punya karakter yang tenang ya teman-teman, dan nggak bosenan. Nah, ini yang menjadi tantangan anak-anak muda sekarang ya. Bosenan ya, nggak bisa tenang. Apalagi kalau dengar firman ya Kak Rinto ya. Wah, firmannya kelamaan nih. Udah 1 jam lebih ya, harusnya 45 menit. Tapi ini udah 1 jam, bahkan udah lewat nih jamnya. Gak tenang, gerasak gerusuk. Aduh, kelamaan nih, boring. Nah ya, kalau ada yang masih kayak gitu ya, ayo kita bertobat ya. Mari menjadi seperti Yesus yang duduk tenang di tengah-tengah alim ulama ya, di dalam bait Allah. Dia nggak cepet-cepet mau pulang ketika diajak orang tuanya, tapi dia malah tetap stay di situ, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, malah duduk di tengah-tengah alim ulama gitu ya, yang usianya itu lebih senior daripada dia. Nah, artinya Yesus ini punya karakter yang tenang. Nah, itu pertama dulu ya, ciri-ciri orang yang mau dewasa, beranjak dewasa. Ayo miliki karakter yang tenang ya, gak bosenan, mawas diri ya. Ketika memang keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, bisa nggak kita menyikapinya dengan hati dan pikiran yang tenang ya. Bisa nggak kita merespon dengan lebih bijaksana ya. Karena ketika firman Tuhan kan bilang, ketika kita tinggal tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita tenang, Tuhan itu bisa kasih hikmat kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita sikap hatinya nggak tenang, lebih gampang panik, cemas, khawatir, kita tuh nggak bisa dengar suara Tuhan, teman-teman ya. Apalagi hikmat dan jalan keluar, solusi atas permasalahan hidup kita, ya. Tapi kalau kita tenang, kuncinya ya, sabar, tenang, nggak gerasak gerusuk gitu ya, nggak cepat ambil keputusan. Tenang dulu ketika ada masalah, tenang responnya. Nah, kita bisa dengar suara Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan bisa bicara lewat hal itu ya, teman-teman semua ya. Jadi kunci yang pertama itu tenang dulu ya, teman-teman. Nah, yang kedua kita baca di ayat 46, dikatakan duduk di tengah-tengah alim ulama, selanjutnya dikatakan sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, ada kata sambil mendengarkan dan bertanya. Artinya, Yesus pada usia remaja ini, dia itu sangat suka belajar, teman-teman. Dia dengerin penjelasan daripada alim ulama, ya. Dan kalau ada yang nggak ngerti atau pengen tahu, dia langsung tuh ajuin pertanyaan-pertanyaan. Artinya Yesus ini punya pribadi yang kritis juga, ya. Nah, anak muda harus mengikuti teladan ini, khususnya anak remaja nih. Jangan jadi anak remaja yang pasif gitu ya. Kalau dengar firman, ya udah diterima aja, habis itu lupa. Jangan seperti itu ya. Ketika kita mendengarkan firman, ayo kita coba mendengarkan dengan baik-baik. Kata mendengarkan itu mendengar lalu dimasukkan ke dalam hati, direnungkan, ya, dipikirkan. Apa maksud dari firman ini? Kalau nggak ngerti, boleh tanya ke kakak rohaninya, pembimbing rohaninya, ataupun hamba Tuhan yang ada di dalam komunitas kalian gitu ya, atau orang tua kalian. Tanya, "Ma, Pak, ini tuh maksud ayat ini tuh apa? Kok Tuhan ngomong kayak gini? Kok perumpamaannya seperti ini?" gitu ya. Ketika kalian baca renungan, terus ada yang nggak ngerti, segera tanya gitu. Jadilah pribadi yang kritis ya, yang aktif gitu ya, teman-teman. Jangan jadi anak-anak muda yang pasif, yang pasrah terhadap keadaan, terima aja lah, gue emang kayak gini gitu ya. Jangan, teman-teman ya, jangan jadi anak muda yang malas belajar. Ketika kalian masih muda, itu kesempatan kalian untuk terus belajar, menggali semuanya dengan sebebas-bebasnya ya. Apalagi sekarang ada internet, ada media sosial, semuanya bisa bebas
browse gitu ya, di browsing ini maksudnya apa, artinya apa gitu ya. Jadi jangan jadi anak muda yang malas belajar, tetapi jadilah anak muda seperti karakter Yesus ini. Dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau belajar firman Tuhan ya, dia mau kritis terhadap segala yang dia dengar gitu ya. Otomatis hal itu juga akan menumbuhkan kerohanian kita ya teman-teman ya. Karena kita mau berproses untuk terus bertumbuh hari demi harinya ya. Saya juga nih walaupun sudah usia 30 plus ya, tetap aja mau belajar terus menerus ya. Saya tidak akan pernah stop belajar sampai kapanpun gitu ya. Siapapun orang yang mau membawakan firman, mau dikata mungkin yang bawain firman nih ngantuk gitu ya, atau yang bawain firman masih muda nih, masih seumuran remaja gitu ya. Saya nggak pandang itu mau tua, muda, senior ya, atau mau siapapun gitu, atau mungkin statusnya bukan pendeta sekalipun. Ketika dia lagi sharing, saya dengerin dengan baik-baik gitu ya, memperhatikan gitu dengan baik-baik. Karena saya punya prinsip bahwa apa yang saya dengarkan tuh saya harus mengambil sesuatu gitu ya, mengambil nilai kehidupan, nilai positif dari orang tersebut, sehingga itu bisa saya terapkan di kehidupan saya dan saya bisa memperbaiki diri saya juga gitu. Apalagi firman Tuhan yang sudah ditabur sama orang lain itu pasti akan ada rema yang kita dapat ya. Makanya sebelum kita dengar firman Tuhan penting sekali berdoa, minta Roh Kudus pimpin supaya apapun yang kita dengar firman Tuhan, apapun yang diberitakan, kita bisa menangkap maksudnya. Kita bisa mendapatkan rema-rema yang baru dari dalam kehidupan kita yang bisa menyegarkan jiwa kita kembali gitu ya teman-teman semua ya. Jadi jangan cuek terhadap firman Tuhan ya. Jangan bodoh amat. Aduh, yang khotbah ini udah tua gitu ya. Masa ibadah remaja yang khotbah ini udah umur 60 gitu misalkan gitu ya. Nggak asik lah, nggak seru gitu ya. Jangan seperti itu responnya ya teman-teman. Ayo kita miliki respon sikap hati yang benar ya. Siapapun yang memberitakan firman, kita harus hargai ya. Karena itu firman Tuhan. Kita pandang firman Tuhannya. Janganlah kita pandang manusianya, tapi kita pandang firmannya. Amin teman-teman. Nah, Yakobus 1 ayat 19 juga berkata seperti ini ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Nah, jadi kita jadilah pribadi yang cepat mendengar gitu ya, daripada cepat berkata-kata. Ya, supaya apa yang kita katakan itu kita proses dulu tuh. Kita cerna dulu di pikiran kita, ini kata-katanya baik nggak ya? Kata-kata kita ini memberkati nggak ya? Kata-kata kita ini menguatkan orang nggak ya? Nah, makanya itu penting kita lebih dulu mendengar daripada berkata-kata gitu ya. Orang yang suka belajar, banyak pengetahuan, apalagi belajar kebenaran firman, Tuhan itu melihat kok ya, melihat respon hati kita, dan kita jadi punya keuntungan juga. Kita nggak akan mudah diombang-ambingkan sama pengajaran-pengajaran yang sesat ya teman-teman. Ketika kita mendengar dulu, mencerna dulu, oh ya mendengar dan mempelajari. Jadi firman Tuhan yang kita dengar nggak cepat masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya, tapi kita proses dulu. Nah, itu yang kedua ya, kita menjadi pribadi dewasa yang suka mendengar dan belajar. Nah, yang ketiga, apa ciri-ciri kedewasaan rohani itu? Dari cerita yang tadi telah kita baca ya, ketika kedua orang tua Yesus itu mencari Yesus yang hilang di antara mereka, lalu mereka menemukannya tuh di bait Allah itu, dan tercenganglah mereka. Kata ibunya tuh seperti ini, "Nak, kenapa sih engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Ya, maksud ibunya tuh ayahmu atau papamu Yusuf, ya. Itu ya, Yusuf dan aku, Maria ini tuh panik loh, cari-cari kamu gitu. Nah,
di sini jawaban Yesus itu luar biasa. Dia jawab seperti ini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, ketika orang tua Yesus cari-cari Yesus, terus ngilang gitu ya, dan ketemu, malah Yesus jawabannya seperti ini ya. Dari jawaban Yesus terlihat bahwa Yesus tahu identitas dirinya. Ya, dikatakan seperti ini kan tadi, "Kenapa harus cari aku? Ya, kamu kan tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Ya, ternyata konsep Bapaknya Yesus yang di dalam pikiran Yesus dengan konsep Bapak yang Maria ajukan itu berbeda ya. Itu Bapak secara duniawi, jasmani, tapi yang Yesus maksud itu adalah Bapa rohani, ya, Bapakku yang di surga gitu ya, maksudnya Yesus. Jadi Yesus ini tahu jelas identitasnya bahwa dia adalah anak Allah, ya teman-teman. Dia tidak berasal dari Bapa di dunia ini, tapi berasal dari Bapa yang di surga. Nah, dia tahu apa yang harusnya dan mestinya dilakukan sebagai anak Allah. Nah, anak-anak muda, penting banget nih bagi kalian untuk tahu identitas dirimu. Karena banyak anak-anak remaja yang kehilangan jati diri, belum tahu ini identitas saya tuh seperti apa. Jadi tidak punya pendirian yang teguh, gitu ya. Nah, anak-anak muda, ayo kita belajar dari karakter Yesus ini. Dia tahu jelas identitas dirinya. Dan kita pun juga harus tahu identitas kita tuh siapa, ya. Kalian harus tahu identitas diri kalian tuh siapa sih? Harus jelas. Karena kalau nggak jelas, anak muda yang belum tahu identitas dirinya, itu bisa bahaya. Bisa dengan mudah diombang-ambing sama gaya hidup dunia. Ya, keseret sama tren, terus juga bisa ikut-ikutan pergaulan yang buruk gitu ya, teman-teman, lingkungan. Apalagi dunia kan dikatakan akan semakin jahat. Jadi bahaya sekali gitu ya teman-teman, kalau kita dari sejak muda itu tidak tahu identitas diri kita ya teman-teman. Ketika kita punya identitas diri yang jelas, maka kita akan jadi anak muda yang punya pendirian, ya, punya ketegasan, sama seperti Yesus ini. Nah, identitas kita itu jelas ya teman-teman ya. Saya catat di sini hanya 3. Sebenarnya banyak sih, tapi ini yang utama ya. Yang utama, identitas kita itu adalah anak Allah ya. Kalian harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita itu anak Allah. Kita anak Allah ya. Lewat penebusan Kristus, kita itu jadi anak-anak Allah dan kita punya identitas yang baru ya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maksudnya di sini diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ketika kita sudah declare di dalam hidup kita bahwa ya, Yesus adalah juru selamat saya, Tuhan saya yang saya sembah, saya percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Itu sudah otomatis kita diangkat Tuhan gitu menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah yang punya kuasa juga teman-teman ya. Jadi jangan lagi kita diintimidasi iblis bahwa kita tuh anak-anak gampangan, anak-anak setan gitu. Mungkin ada yang bilang, kamu nakal banget dasar anak setan gitu ya. Ayo teman-teman ya, kata-kata itu bukan berasal dari Tuhan ya, tapi firman Tuhan dengan jelas bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, kita tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Roh Allah. Kita itu punya Roh Allah ya kan? Nah, inilah identitas utama kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tahu kita itu anak Allah, kita nggak akan sembarangan hidup lagi. Kita tahu apa tugas anak Allah ya. Hidup menjadi dampak, penuh kasih ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu kita ini anak Allah, berarti kita itu harus sadar bahwa kita ini juga miliknya Allah. Diri kita bukan punya kita lagi,
bukan milik kita lagi, tapi kita ini pribadi miliknya Tuhan, milik Allah ya. Dikatakan Yesaya 43 ayat 1, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Kamu itu punya aku, ya. Sebut nama kita sendiri. Hai Steffi, kamu itu punya Tuhan loh. Kamu ini miliknya Tuhan, bukan diri kamu sendiri lagi atau milik orang tuamu, bukan. Kita ini semua miliknya Tuhan, ya. Dan jangan takut karena aku tuh tahu siapa kamu, ya. Aku tahu nama kamu, bahkan aku tahu sebelum kamu lahir, aku punya rancangan buat kamu, gitu. Jangan takut, anakku. Dikatakan seperti itu dalam ayat ini, ya. Kalau iblis itu selalu memanggil kita berdasarkan dosa-dosa dan kesalahan kita, ya. Ada quotes yang bilang, the devil calls us by our sin, ya. But God calls us by our name. Jadi kalau dia tahu nama kita, dia tahu jelas bagaimana pribadi kita, karakter kita, masa lalu kita, bahkan masa depan kita. Tapi dia mau menerima kita menjadi miliknya Tuhan dan berharga di mata Tuhan, ya, seperti biji mata Tuhan. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi jangan terkecoh sama kata-kata orang-orang yang menyesatkan bahwa kita dengar apa kata-kata firman Tuhan, aku ini milik Tuhan. Amin. Yang ketiga, identitas kita itu kita punya roh yang lebih besar. Ya, dikatakan kamu itu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Wow, kita punya kuasa loh buat ngalahin nabi-nabi palsu. Sebab kenapa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Yes, ini yang harus kita yakini, teman-teman, ya. Meskipun kita usianya masih muda, masih belasan tahun, 12 tahun, Yesus sendiri kan 12 tahun, ya kan, di dalam cerita ini. Tapi dia punya roh yang lebih besar daripada semuanya, bahkan lebih dewasa daripada alim ulama di sekitarnya. Nah, kita juga bisa loh menjadi anak-anak muda yang punya roh yang sedahsyat itu, ya. Ketika kita mencintai firman Tuhan, menyukakan hati Tuhan, kita tuh punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan jadi anak muda yang minder, ya. Jangan jadi anak muda yang gampang melihat kenyataan hidup gitu ya, lebih dari segalanya. Jadi anak muda yang melihat masalah lebih besar dari semuanya, tidak, ya. Tapi jadilah anak muda yang melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang ada, ya. Ingat, Tuhan kita tuh lebih besar dari masalah kita. Apa sih masalah yang kamu hadapi saat ini? Ekonomi misalkan, atau keadaan keluarga yang mungkin gak ada damai sejahtera, atau mungkin kelemahan fisik, lagi sakit, atau kecacatan tubuh, ya, kekurangan. Jadi kamu mentalnya jadi down gitu, ya. Jadi minder, malu ketemu orang, atau malu berbicara gitu, ya. Apalagi sampai menyampaikan Injil, kebenaran firman Tuhan, jadi saksi, malu. Akhirnya hidupnya gak berguna gitu, ya. Akhirnya hidupnya tidak jadi dampak buat lingkungan sekitar kalian gitu, ya. Tetapi kalau kita punya kepercayaan diri berdasarkan karena Tuhan berada di belakangku, ya, God is behind my back gitu, ya. Tuhan tuh ada bersama-sama dengan aku, itu kita gak akan minder lagi, itu kita akan berani menyuarakan kebenaran, ya. Kalau ada teman kalian mungkin di lingkungan sekolah kalian yang lingkungannya mungkin ngerokok gitu, ya, kalian tuh bisa dengan tegas, oh enggak, aku ini anak Allah gitu, ya. Aku harus menjaga tubuhku, karena tubuhku ini adalah bait Allah, harus dijaga. Aku diberikan kesehatan, itu untuk dijaga, bukan untuk disia-siakan dengan yaitu merokok atau dengan makan makanan yang gak sehat gitu, ya. Aku harus menjaga tubuhku gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, ketika kita punya konsep pemikiran seperti itu, kita akan menjadi anak-anak muda yang strong, kuat, bermental kuat, ya, tidak lemah akan keadaan hidup yang ada gitu, ya. Dan khususnya anak-anak muda yang mau rindu untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya, teman-teman semua, ya.
Nah, ini baru 3 loh, dan masih banyak lagi identitas kita sebagai anak Allah ya. That's why kalian perlu banyak-banyak baca Alkitab setiap hari. Jangan lebih sering lihat FYP TikTok. Ya, berjam-jam lagi ya sampai pagi. Because you are what you think and what you see. Ya, kalau kita setiap hari lihat konten-konten yang bilang kamu nggak berharga, ayo nikmati hidup selagi bisa, fokus ke diri sendiri, kesenangan diri sendiri gitu ya. Nah, nanti kamu akan jadi pribadi yang seperti itu gitu ya. Itulah identitas kamu. Tapi kalau kita tiap hari dibangun sama kata-kata peneguhan bahwa kita itu berharga, Tuhan sayang kamu, kita itu anak Allah, ya, kita ini buatan tangan Allah. Itulah yang akan menjadi identitas kita, teman-teman ya. Jadi ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, setiap hari kita renungkan, itulah yang akan menjadi identitas kita. Nah, ciri yang terakhir, orang yang punya kedewasaan rohani ya, itu adalah di ayat terakhir juga nih. Ya. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ciri-ciri orang yang dewasa rohani itu adalah orang lain tuh pasti akan merasa nyaman dan betah berada di dekat kita. Ya. Jadi bukan menjadi pribadi yang menjengkelkan atau menakutkan, melainkan pribadi yang menyenangkan gitu ya. Seharusnya banyak orang yang akan merasa nyaman dan betah berada di dekat kita karena yaitu perkataan kita ya. Kita jadi anak muda yang full of wisdom gitu ya, penuh dengan nasihat, hikmat. Jadi pastilah orang akan nyaman gitu di dekat kita karena perkataan kita juga bukan yang menghakimi, melemahkan, tapi menguatkan gitu ya. Nah, seperti yang Yesus lakukan, orang-orang tuh takjub akan kecerdasan dan jawaban-jawaban Yesus. Orang yang pribadinya dewasa, itu obrolannya nyambung gitu ya teman-teman. Karena pasti pribadinya itu banyak pengetahuan yang membuat kita jadi pribadi yang menjadi yang lebih berhikmat gitu ya. Dan kita pun bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Selain punya kecerdasan intelektual, Yesus juga punya kecerdasan emosi yang baik, gitu ya. Apa sih kecerdasan emosi? Bisa mengendalikan diri, nggak suka marah-marah, teriak-teriak, gitu ya. Pintar mengatur perasaannya, gitu ya. Dan punya empati yang baik bagi orang lain. Nah, ternyata punya kedewasaan rohani juga punya benefit juga buat kehidupan dunia kita ya. Ketika kita nanti masuk ke dalam dunia kerja, itu berguna loh teman-teman. Ya, karena dunia kerja sekarang lebih mementingkan kecerdasan emosi daripada kecerdasan intelektual. Ya kan? Kalau kita diinterview sama HRD-nya, terus mengisi apa sih? Tes-tes gitu ya, nanti kan dilihat, oh orang ini selain daripada cerdas secara intelek, tapi cerdas secara emosi. Itu orang-orang yang dipakai, cerdas secara emosi. Ya. Tapi kalau misalkan kecerdasan emosi kita buruk, walaupun kita punya intelektual yang luas gitu ya, nggak akan pernah long last kita bekerja di suatu tempat teman-teman ya. Paling diterima oke lah, tapi nggak akan pernah betah lama, bekerja lama gitu, nggak akan betah. Karena kita emosinya, pengendalian emosinya tuh buruk gitu ya. Tapi kalau kita punya pengendalian diri yang baik, mengatur emosi kita dengan baik, wow, ya kita akan dipakai dan berguna lebih lama gitu ya. Dan orang-orang pasti akan suka dengan cara kerja kita gitu. Seperti Yesus ini ya. Dan dikatakan yang kerennya lagi, orang yang dewasa rohani itu makin dikasihi oleh manusia, juga makin dikasihi oleh Allah. Siapa yang di sini rindu dikasihi oleh Allah? Ya kita semua pasti rindu, Karinto rindu. Saya apalagi ya, saya rindu banget dikasihi oleh Allah. Makanya dari itu kita harus mau ya untuk sama-sama berproses menjadi dewasa
ya teman-teman. Menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Tapi ingat, kita jangan jadi pribadi yang betah di mental anak-anak gitu ya. Jangan jadi ya pribadi yang kekanak-kanakan. Tapi ayo kita bangun diri kita setiap hari jadi pribadi yang lebih dewasa hari demi hari ya. Jangan takut untuk menjadi dewasa ya teman-teman ya, karena menjadi dewasa itu asik kok gitu ya, karena kita akan makin dikasihi dan disenangi banyak orang, terlebih lagi semakin dikasihi sama Tuhan gitu. Amin teman-teman. Oke, thank you banget Kak Stevi udah berbagi buat kita semua, dan ini menjadi sebuah reminder juga ya teman-teman ya. Kita mungkin saat ini, kalian yang mungkin masih usia remaja, atau buat teman-teman juga yang saat ini sudah merasa secara usia sudah cukup dewasa, seperti yang tadi standar WHO mungkin sudah di atas 25 tahun, atau bahkan sudah kepala 3 gitu kan, seperti kita ya. Ini juga jadi sebuah bisa koreksi diri gitu. Apakah beberapa ciri-ciri dari orang yang dewasa rohani tadi itu sudah ada di dalam diri kita? Atau mungkin justru ini bisa menjadi sebuah teguran buat kita juga. Ada beberapa poin yang tadi sudah Kak Stevi sampaikan, dan kita merasa mungkin, wah ini di poin ini saya belum dapat nih. Berarti tandanya bahwa kita belum sempurna secara keseluruhan sebagai pribadi yang kerohaniannya dewasa. Mungkin secara fisik kita memang sudah dewasa, tapi satu hal yang paling penting adalah kita juga harus memiliki kedewasaan rohani. Menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang suka belajar, terutama firman Tuhan ya. Kita belajar untuk ilmu pengetahuan secara sekuler itu bagus. Gitu. Tapi yang terpenting di sini teman-teman, kita juga harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang nggak bisa tenang di saat dengar firman Tuhan, nggak menjadi pribadi yang suka dengan firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan, ya ini mungkin jadi sebuah evaluasi buat kita bahwa oh berarti saya belum sampai ke tahap dewasa rohani. Dan untuk mencapai sebuah kedewasaan rohani itu pasti ada proses ya Kak Stevi. Dan prosesnya itu biasanya itu secara daging tuh nggak enak gitu tuh. Untuk kita menjadi pribadi yang tenang, misalnya saya orangnya emosian, gampang kesulut nih ya kan, subuh pendek gitu kan. Nah otomatis Tuhan itu pasti akan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang mungkin mereka tuh buat ulah lah ya kan, mungkin kecengkelin gitu kan. Nah itu adalah sebuah ujian teman-teman, dan proses itulah yang justru akan membentuk kita menjadi pribadi yang bisa dewasa. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan itu mengizinkan sebuah proses terjadi. Gitu kan. Kalau Tuhan menempatkan orang-orang yang mungkin bikin jengkel dalam kehidupan kita, kita justru harusnya bersyukur. Karena apa? Kata tandanya kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi dewasa. Ya. Tenang, suka belajar, dan yang terakhir tadi tahu identitasnya. Jangan sampai kita mau terkecoh ya, betul, dengan orang-orang sekitar, dengan situasi, dengan kondisi yang akhirnya membuat kita lupa bahwa setiap kita ini adalah anak-anak Allah. Thank you Kak Stevi udah berbagi siang hari ini. Kita berdoa semoga renungan firman Tuhan siang hari ini benar-benar boleh menjadi rema buat teman-teman semua yang saat ini mendengarkan. Amin. Kak Stevi boleh berdoa buat kita semua. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh perhatikan, dengar baik-baik, dan kami tanamkan dalam hati kami. Amin. Dan kami mau mempraktekannya. Sebab kami mau menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Amin. Bukan secara fisik saja Tuhan, tetapi kami mau mengalami kedewasaan rohani. Tuhan tolong Roh Kudus ingatkan terus-menerus akan pentingnya kedewasaan rohani ini. Jangan sampai kami ini lupa identitas diri kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, bahwa kami ini milik Allah, bahwa kami ini punya roh yang lebih besar dari dunia ini, sehingga kami adalah anak-anak yang berkuasa, dan kami juga bisa Tuhan dipakai sebagai alat-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk menjadi dampak positif dimanapun kami berada, di sekolah kami, keluarga kami, di tempat kerja kami, di marketplace, semuanya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu usai berbicara, kiranya Roh Kudus
Ingatkan kami kembali akan firman-firman Tuhan. Segarkan kami kembali jiwa dan tubuh kami, roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Kak Stevi. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di studio Suara Gerasi FM dan berbagi buat kita semua. Kita ketemu lagi bulan depannya Kak ya, dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Memberkati. Thank you juga buat teman-teman semua yang siang hari ini sudah setia mendengarkan program Young and Fresh. Kalian yang mungkin nanti mau mendengarkan lagi, silakan bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia. Di situ kami akan hadirkan video daripada program Young and Fresh ini, supaya teman-teman bisa kembali mendengarkan, dan apa yang tadi sudah disampaikan Kak Stevi itu benar-benar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Thank you semuanya. Selamat menikmati akhir pekan kalian dan Tuhan Yesus memberkati.